Karyawan ini melepas bajunya untuk menyeka keringatnya. Pada saat ini, Presiden menoleh dan menemukan bekas luka di punggungnya. Dia langsung terkejut. Bekas luka itu adalah bekas luka pada putranya yang telah hilang selama 22 tahun. Pada saat ini, staf di sebelahnya memanggilnya. Manajer umum, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik. Mari kita pergi ke perusahaan. Kamu kembali dulu, aku masih ada urusan. Jadi biarkan saya melihat Anda pergi. Tidak usah. Ibu selalu merayakan ulang tahun kedua saudara kita sesuai dengan tanggal lahir kita. Saya lahir pada tanggal 20 Mei. Anda lahir pada tanggal 20 Mei kan? Benar. Ternyata 20 tahun yang lalu, pada malam hujan. Dia dan pacarnya menggendong bayi mereka dan meletakkannya di depan rumah orang lain. Bayi menangis tanpa henti. Seolah tahu sebelumnya apa yang akan terjadi. Anak muda menggendong bayinya di depan pintu seseorang. Anak itu segera mengangkat tangannya ke arahnya. Bayi itu sepertinya tidak ingin berbaring di sana. Mereka juga tidak bisa menahan air mata mereka, dan dengan cepat pergi. General Manager Lin, saya telah tinggal di Dahua Lin selama lebih dari 20 tahun. Masa kecilku diasosiasikan dengan mengemis makan. 22 tahun berlalu. Begitu dia memikirkan putranya yang ditinggalkan, dia tidak bisa menahan air matanya. Sampai dia sadar. Dia buru-buru menelepon istrinya, Huang Baoling, yang berada di AS. Dia mengatakan kepada istrinya. 22 tahun yang lalu, dia akhirnya menemukan putra mereka. Huang Baoling juga meneteskan air mata. Dia bilang dia akan segera kembali. Dia diam-diam melakukan tes DNA. Tianming memang putra kandungnya dan Huang Baoling. Mereka segera pergi ke perusahaan. Semuanya berhenti sejenak. Sekarang manajer umum akan membuat pernyataan. Huang Baoling ke studio desain. Dia memuji Tianming karena ekspresinya yang luar biasa. Tianming akan dipromosikan menjadi direktur departemen desain. Ketika semua orang mendengarnya, mereka bersemangat. Tianming masih dalam pelatihan, belum secara resmi dipromosikan tetapi telah dipromosikan menjadi direktur. Tidak ada preseden seperti itu sebelumnya. Akankah Tianming memaafkan orang tuanya yang meninggalkannya? Silahkan nantikan episode selanjutnya. Orang ini baru saja bekerja dan dipromosikan menjadi direktur desain. Setelah semua apa yang ada, ternyata presiden menemukan bahwa karyawan baru itu adalah putra mereka yang telah hilang selama bertahun-tahun. Dia segera membicarakan hal ini dengan istrinya. Istrinya mendengar berita ini dan segera memesan tiket pesawat pulang. Huang Baoling dengan departemen desain perusahaan. Dia memuji kemampuan kerja Tianming yang luar biasa. Kemudian mereka mempromosikannya menjadi direktur departemen desain. Ketika semua orang mendengarnya, mereka bingung. Tianming masih dalam pelatihan, belum secara resmi dipromosikan tetapi telah dipromosikan menjadi direktur. Tidak ada preseden seperti itu sebelumnya. Lalu tiba-tiba ada pasukan terjun payung di sini. Tianming dengan kantor presiden. Dia bertanya apakah promosinya adalah kesalahan. Huang Baoling memberitahunya. Huang Baoling memberitahunya. Presiden sangat memujinya. Tianming luar biasa. Sebagai bakat langka. Perusahaan ingin melatih orang baru. Tianming adalah pilihan yang sempurna. Presiden memberitahunya. Ini adalah keputusan dia dan istrinya. Anda hanya harus melakukan pekerjaan Anda dengan baik. Tianming berpikir sejenak lalu berkata dia akan mencoba. Kemudian dia menceritakan kabar baik itu kepada ibunya. Dia mendapat promosi dan kenaikan gaji. Sekarang dia direktur departemen desain. Tapi ibunya tidak senang sama sekali. Karena kecuali Lin Wujie dan Huang Baoling, dialah satu-satunya yang tahu mengapa dia dipromosikan begitu cepat. Dia merasa mereka ingin mengambil kembali Tianming. Tianming bekerja sangat keras. Dia membuat semua orang mengagumi. Tapi presiden dan direktur sering memberi perhatian khusus padanya. Semua orang diam-diam membahas bahwa Tianming adalah kerabat ketua dan direktur. Lin Wujie menelepon Tianming setiap kali dia punya waktu untuk datang ke kantornya.
Dia meneruskan semua pengalamannya selama bertahun-tahun ke Tianming. Huang Baoling berkata ada proyek yang ingin dia negosiasikan dengannya. Dia mengundangnya untuk makan malam. Tianming berkata biarkan dia mengundang manajer. Tapi Huang Baoling berkata tidak perlu. Dia dibawa ke hotel oleh direktur untuk merayakan ulang tahunnya. Tianming tercengang dan tidak mengerti. Apa yang terjadi? Ternyata sebelumnya, Lin Wujie memanggil Tianming dengan kantornya. Dia meneruskan semua pengalamannya selama bertahun-tahun ke Tianming. Huang Baoling berkata ada proyek yang ingin dia negosiasikan dengannya. Jadi dia mengundang Tianming untuk makan malam bersamanya. Lin Wujie berkata jika hari ini sibuk, besok akan baik-baik saja. Tapi Huang Baoling berkata sangat penting untuk bernegosiasi hari ini. Tianming berkata biarkan dia memanggil manajer. Tapi Huang Baoling berkata tidak perlu. Tidak apa-apa baginya untuk pergi sendiri. Setelah itu, mereka pergi ke ruang makan hotel. Tianming sedikit tercengang saat melihat kue itu. Dia tidak tahu siapa yang berulang tahun. Huang Baoling berkata hari ini adalah hari ulang tahunnya. Tianming lupa. Dia bilang dia baru ingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia sangat mencurigakan. Mengapa presiden dan direktur tahu tanggal lahirnya? Huang Baoling berkata di profilnya Tianming memiliki tanggal lahirnya. Secara kebetulan dilihat oleh mereka. Di sini, anggota keluarga juga bersiap untuk ulang tahun Tianming. Semua orang tahu pasti bahwa Tianming akan melupakan hari ulang tahunnya. Jadi semua orang menyiapkan kejutan untuknya. Sudah lama sejak bekerja, tapi Tianming masih belum pulang. Pan Qiao segera memanggil putranya. Setelah mengetahui bahwa Huang Baoling dan Lin Wujie sedang merayakan ulang tahun putra mereka, dia segera pergi ke hotel itu. Dia tahu hari ini akan datang cepat atau lambat. Pan Qiao berkata kepada Tianming sambil menangis. Tianming, aku bukan ibu kandungmu. Ibumu adalah Huang Baoling. Tianming berbalik untuk melihat mereka. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Ibu, apa yang ibu katakan? Apa yang kamu katakan? Aku mendengar semuanya. Ini tidak benar. Bu, tolong katakan ini tidak benar. Ini benar. Bu, Tianming akan selamanya putra ibu. Selamanya anak ibu. Setelah mengatakan itu, Tianming berlari keluar. Hujannya sama derasnya dengan hari mereka membuang Tianming 22 tahun yang lalu. Lin Wujie, Huang Baoling dan Pan Qiao di tengah hujan mencari Tianming. Bagi Tianming, ibu adalah orang terhebat. Ibunya bekerja keras untuk membesarkannya. Bahkan ibuku tidak mau menghabiskannya untuknya. Dia baru saja menabung untuk Tianming kuliah. Dia memberi Tianming yang terbaik. Benar-benar seorang ibu dengan hati yang sama. Pan Qiao akhirnya menemukan putranya. Panggilan, Ibu, Tianming membuatnya tidak bisa menahan air matanya.